kepada Ibu terus. Selamat malam semuanya. Bisa lihat saya ya? Saya perlu naik panggung? Nggak perlu. Di panggung saja. Saya kurang suka di panggung ini. Nanti dulu deh. Baik, yang saya hormati tuan rumah, Bapak yang tuan rumah, para pendiri. Terima kasih banyak untuk memberikan tempatnya untuk kita semua. Ya. Untuk ketua tim pemenangan yang saya hormati, Bapak Malan, terima kasih banyak. Sekretaris DPD Provinsi PDI Perjuangan, Bapak Yunus Takadewa, terima kasih jauh-jauh dari Kupang terbang ke sini menemani saya. Ya. Bapak Ketua DPC yang punyanya Sumba Timur, harap berdiri. Nah ini DPC PDI Perjuangan, Bapak Muhammad. Ya. Nah, yang saya hormati juga, saya umumkan dengan Amin, Bapak Wakil Bupati, sini Bapak berdiri di hadapan saya. Nah. Beliau bukan juru kampanye di STTP, jadi tidak boleh bicara. Tapi saya protes Bapak Mama semua. Siapa namanya? Kurang kompak. Siapa namanya? Nomor urut berapa? Nah, mantap sudah. Jangan lupa mukanya ya. Kalau beliau nanti gendutan atau urusan sedikit tetap ingat. Setuju? Silakan kembali. Terima kasih Bapak Wakil Bupati. Dan kemudian juga perwakilan dari partai pengusung kami, Partai Buruh, harap berdiri. Nah, ini juga partai pengusung kami yang sudah jauh-jauh datang ke sini. Terima kasih banyak sudah mempercayakan kami semua. Ada yang dari Partai Bulan Bintang? Tidak. Ada yang dari Partai Gelora? Ada yang dari Partai Hanura? Tidak ada, karena Partai Hanura semalam baru. Ya. Dan juga semua pengurus PDIP boleh berdiri. Nah, inilah ujung tombak yang bekerja keras. Silakan duduk. Terima kasih semuanya. Nah, sekarang untuk yang simpatisan, Bapak Mama semua, ada yang pernah bertemu dengan Kakak Jen sebelum ini? Angkat tangannya. Baru sedikit. Hah? Baru malam ini? Oh, itu kayaknya pura-pura itu. Kayaknya pura-pura nih. Ada yang pernah bertemu dengan Kakak Ansi sebelumnya? Ada. Kenapa yang kenal Kakak Ansi semuanya perempuan ya? Ini mencurigakan. Ya. Jadi rata-rata belum pernah ketemu dengan Kakak Ansi, Kakak Jen? Belum. Jadi kalau hari ini sudah ketemu Kakak Ansi, Kakak Jen, tidak boleh lari ke lain hati. Bisa? Bisa. Ya, jangan lari ke lain hati. Nah, saya mau cerita sedikit. Berapa banyak di sini yang mengatakan kalau Kakak Jen orang baru di Sumba Timur? Tidak ada ya. Mungkin sudah pernah mendengar. Bapak, Mama semua, adik kakak, Umbu dan Rambu, saya di sini sudah mau masuk mungkin tahun ke-11. Kalau tahun depan. 10 tahun lamanya sudah di Sumba Timur, melewati segala macam suka duka di sini. Ya. Pertama, saya masuk tahun 2015. Waktu itu masuknya dalam kategori pelatihan guru dalam rangka misi. Kita latih guru-guru. Di sini kalau guru-guru tahu nggak tahu sekarang, tapi tahun 2015 itu kalau guru honorer gajinya 200.000 satu bulan, Bapak Mama. 200.000 satu bulan. Lalu kita mulai berpikir ketika bertemu dengan guru-guru ini. Hah?
Sekarang berapa? Tidak tahu lagi saya. Banyak sekali yang mengeluh. Saya tahu waktu itu gajinya 200.000 satu bulan untuk honorer. Jadi kita bilang waktu itu 200.000 satu bulan ngajarin anak orang. Anak sendiri belum tentu bisa makan, Pak. Jadi akhirnya apa? Kita berikan bantuan operasional yang lebih besar daripada dia punya gaji. 750.000 satu bulan. Ditambah lagi kita berikan pelatihan guru-guru. Artinya apa? Kalau prinsipnya gurunya pintar maka muridnya. Kalau gurunya tidak pintar muridnya bukan kabur. Tidak sekolah. Karena dia bosan dan ngantuk dan capek jauh ke sekolah. Itu pada saat itu. Akhirnya kita berikan bantuan, memberikan semangat kepada guru, memberikan pelatihan supaya dia senang mengajar. Akhirnya kita punya satu kepala sekolah terbaik se-Indonesia, yaitu Bapak didik kita dari Sumba Timur. Kepala sekolah terbaik se-Indonesia saat itu untuk SD. Nah, kemudian berlanjut lagi masuk ke universitas. Saya bentuk yang namanya program beasiswa. Saya tahu persis dari STI. Sekarang itu Unkriswina, saya tunjuk langsung. Unkriswina, saya ada donatur tetap Unkriswina setiap tahun, ya, tanpa pernah bilang-bilang. Saya donatur tetap setiap tahun di Unkriswina. Sekarang anak beasiswa saya ada 77 anak. Ya. 77 anak, semua dari dana pribadi, bukan APBD. Bahkan sekarang saya perluas lagi, ada yang dari undangan, ada dari yang poltekkes, ada juga anak yang memang secara khusus karena anaknya pintar, punya daya jual tinggi, keluarganya butuh dibantu. Sekarang anak itu dari ujung kampung di Sumba Barat Daya, ya, yang namanya Umbarade. Ya. Saya bawa itu anak ke Jakarta. Sekarang dia semester 1 sekolah kedokteran Universitas Tarumanegara. Sekolah bagus di Jakarta. Saya bawa, saya kasih dia rumah, saya bayarkan sekolah. Nah, kalau nanti dia lulus, maka dia adalah dokter keempat dari Sumba sepanjang sejarah. Dan bukan itu aja, kemarin dia memberikan berita pada saya, kalau di kelompok dia hanya 2 orang yang lulus ujian anatomi. Itu apa? Kalau ujian badan nih, kami berdokter ya, hanya 2 yang lulus. Salah satunya dia, yang lain harus pulang tahun depan. Ada juga anak yang saya bantu sekarang sudah di Jerman. Kemarin kasih tahu sama saya, dia mendapatkan hadiah. Saya juga kurang ngerti itu nama lomba apa itu, informatik bla 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 gitu. Namanya bahasa Jerman susah. Ya, saya bisa keserimpet ngomongnya. Itu dia mendapatkan hadiah 10.000 euro. Langsung saya hitung. 10.000 euro itu 180 juta. Ya. Dia kasih tahu sama saya dia bahagia sehari 180 juta. Saya bilang, saya tidak minta sepeser pun uang kamu. Yang saya mau kamu tolong keluarga kamu. Jadi dia putus rantai kemiskinan di keluarganya, berlanjut lagi keluarga lebih cukup, nolong 1 orang lagi keluarganya lebih cukup. Jadi kita tolong 1 orang, dia tolong keluarganya, tolong 1 orang, dia tolong keluarganya, tolong 1 orang, dia tolong keluarganya. Akhirnya sedikit demi sedikit kita potong rantai kemiskinan. Karena buat saya akar dari segala masalah itu adalah kemiskinan. Gizi buruk dari mana? Kemiskinan. Kalau dia bisa beli misalnya ikan atau lobster setiap hari, mungkin gizinya tidak buruk, betul tidak? Kriminalitas dari mana? Siapa yang waktu kecil cita-citanya mau jadi kriminal? Tidak
ada karena kemiskinan. Ya. Kemudian harus keluar dari sini kerja gelap di Malaysia atau di Kalimantan karena kemiskinan, harus cari uang, mau bagaimana lagi. Dan saya paling capek, kenapa? Karena kalau mereka keluar secara tidak resmi, maka mereka tidak dilindungi. Kalau sampai ada apa-apa, Ibu Jen juga yang harus pulangkan mereka dalam bentuk jenazah ke keluarganya. Bayangkan, program ambulans gratis saya sudah mengembalikan jenazah kepada keluarga sekitar 250 orang. Berarti kalau satu orang 1 juta aja. 250 juta saya habis hanya untuk memulangkan jenazah dan akhirnya harus memberikan uang duka kepada keluarganya. Saya tidak suka itu program. Saya betul-betul tidak suka itu program. Ya. Yang saya mau adalah anak NTT, terutama anak Sumba, tempat pelayanan saya 10 tahun. Saya mau mereka keluar hidup, pulangnya hidup. Saya tidak mau memulangkan anak dalam peti, dibungkus pakai plastik, dijemput di El Tari atau di Umbu Mehang situ. Yang saya mau anak-anak Sumba, anak-anak NTT pergi hidup, pulang hidup, pergi sebagai profesional, pintar. Itu yang saya mau. Nah, kemudian banyak lagi tadi dikatakan, saya ini sudah sampai Pinupahar, Wanggabewa, Ngadungala. Saya sudah kebal dengan itu semua. Saya tahu persis jalannya seperti apa. Saya tahu persis tidak ada listrik seperti apa. Tapi Bapak Mama semua, kalau kita tidak megang kuasaan, berat. Betul tidak? Berat. Saya ini pelaku, bukan penonton. Jadi memang kalau apa yang saya katakan itu sudah saya rasakan. Ya. Nah sekarang bagaimana caranya kita? Gak mungkin seorang Jen bisa perbaikin jalan 270 km. Bagaimana cara? Betul tidak? Bagaimana seorang Jen punya kuasa untuk membawa listrik? Walaupun saya secara pribadi menggunakan jaringan, sudah menyalakan listrik sekitar 1.300 rumah. Tapi untuk satu kecamatan, karena ini kecamatan yang sulit, susah. Tapi kalau kita punya kekuasaan, baikkan begini. Ini misalnya ya, Bapak yang ganteng, misalnya Bapak adalah kepala PLN provinsi. Misalnya, kita aminkan. Kalau saya sebagai wakil gubernur, kan saya bisa bilang sama Bapaknya, Bapak, ini ada 20 kecamatan yang belum ada listriknya di NTT ini, Bapak. Bapak punya waktu 2 tahun untuk menyelesaikan ini semua. Kalau orangnya nggak benar, dia langsung takut. Tapi kalau orang benar, siap Bu, kita akan kerjakan. Nah begitu kan? Nah kita pakai ancaman sedikit. Kalau dalam 2 tahun belum selesai, mungkin Bapak yang saya pindahkan ke pulau yang tidak ada listriknya. Bisa kan? Bisa kalau kita punya kuasa. Jadi kita kekuasaan itu kita pakai untuk bantu rakyat banyak, bukan cari proyek. Itu yang utama. Kenapa saya bisa bicara dengan lantang seperti ini? Pada saat Seroja saya di sini, saya tahu listrik mati. Saya tahu saya ke kiri tanah pakai sepatu karet antar sembako. Ada 1.500 kakak yang kita tolong pada saat Seroja. Seroja saya di sini nggak bisa pulang. Bandara tutup dan banjir. Saya sendiri yang mengantarkan bantuan kepada masyarakat. Bukan cuma bantuan saja yang diambil masyarakat, sepatu karet saya juga ikut diambil juga. Ya. Itu pada saat Seroja. Lalu pada saat COVID, saya juga bawain vaksin, hanya saja saya tidak dapat jatah untuk Sumba. Saya dapatnya itu 7.000 dosis lewat otoritas jasa keuangan. 7.000 dosis itu saya suntikan di Oebelo, Kabupaten Kupang, dan 5.000 di Malaka. Yang lucunya pada saat itu, kenapa saya agak keras? Karena masyarakat kita ini
Ya. Anak-anak saya yang ganteng-ganteng ini ya, tinggi besar, mukanya hitam garang, rambut keriting, tatonya di mana-mana, ketemu jarum suntik kabur semua. Takut. Betul. Akhirnya apa? Itu pakai TNI panggil anak-anak itu ke sini, kita suntik semuanya, kita suntik kalau perlu suntik di tatonya. Supaya apa? Supaya cepat sehat, karena waktu itu banyak yang meninggal. Suntik cepat. Aduh, begitu doang. Malu sama tato. Ya. Nah, jadi dengan semua yang sudah kita lakukan, program beasiswa, program ambulan gerak, bawain bibit dari Surabaya, bawain pupuk dari Surabaya. Waktu zaman hama belalang juga kita merasakan juga di sini gagal panen, bawa bibit jagung juga dari Surabaya, BC 18 kalau nggak salah. Jadi menurut saya dan Kakak Ansi, ya, kita ini sudah berbuat dulu, baru jadi calon. Ya. Kita sudah berbuat dulu di masyarakat, baru kita percaya diri menjadi calon dan berdiri di hadapan Bapak Mama semua. Bukan jadi calon, omong kosong, eksekusinya nanti kapan-kapan. Tapi kita sudah bekerja dulu di masyarakat. Sekarang masyarakat mau percaya kita atau tidak? Ya. Kalau mau cek Ibu Jen, anak beasiswa Ibu Jen nggak lari kemana-mana, tinggal cari di Unkriswina. Silakan dicek, sama rektornya juga boleh dicek, sama PR3 atau PR2-nya juga boleh dicek siapa Ibu Jen. Atau kalau yang mau ke Pinu Pahar, boleh juga dicek bantuan apa yang sudah Ibu Jen berikan di sana. Semua ada buktinya. Kalau ke kiri tanah, apa? Siapa yang dari kiri tanah? Nggak ada. Itu tidak jauh, manja sekali. Kalau yang di kiri tanah lebih parah lagi. Mereka sudah kenal. Bahkan saya sebelum mengunjungi mereka 2 tahun, kemarin waktu pileg, saya keluar suara 173 hanya dari berapa TPS itu. Ya, saya tidak menggunakan politik uang. Kemarin waktu pileg, saya keluar dengan 17.000 dari Sumba. Ya. Dan saya total suara 46.000 lebih. Tapi saya kan nggak bisa duduk di DPR RI karena partai mantan tidak lolos. Partai mantan nggak lolos, jadi saya tidak bisa duduk. Tapi apa yang saya lakukan? Saya langsung berpikir, saya tidak bisa meninggalkan NTT. Jadi saya list semua desa-desa di mana saya suaranya banyak, saya kembali ke sana untuk ucapkan terima kasih. Dan memberikan souvenir waktu itu berupa sembako. Jadi kita sudah berkeliling banyak desa. Pak Frades di sini salah satu yang mewakili saya, kita sudah tebar waktu itu 1.000 paket sembako apresiasi untuk 1.000 rumah. Karena berterima kasih karena kemarin di pileg sudah mendukung saya. Coba, biasanya udah menang aja kabur, apalagi kalah. Prinsip saya, menang kalah kita tetap kembali. Nah sekarang, maju ke pilkada. Mendampingi Kakak Ansi, kita punya 5 visi. Bisa dilihat di sini, tapi saya pegang HP nggak apa-apa ya. Saya pegang HP biar lebih gampang, karena lebih dekat. Yang pertama, visi kita itu disebutnya 5 NTT menyala. Jadi kalau ditanya visi misi Kakak Jen dan Kakak Ansi apa? Yang 5 NTT menyala. Bukan gelap-gelapan, ya. 5 NTT menyala. Dari awal kita selalu pakai menyala. Yang pertama itu NTT bersih melayani, artinya reformasi birokrasi dan kemudahan pelayanan. Kenapa kita tulis yang pertama? Karena kita berdua sudah ngalamin sendiri susahnya pelayanan untuk masyarakat. Kita ngalamin sendiri, maka kita tulis yang pertama. Dulu kami berdua di timnya Pak Ahok.
Jadi kerjaan saya kalau bantu beliau di balai kota itu menerima aduan masyarakat. Nah, saya akan mempermudah proses untuk aduan masyarakat, tapi dengan catatan aduannya yang realistis dan memang bisa membantu masyarakat, ya. Setuju? Nggak boleh, satu, ibu sapi saya hamil, siapakah yang menghamili? Nggak bisa. Ya, ibu pacar saya kabur, bukan urusan ibu Jen. Kamu cari pacar baru. Ya. Yang ketiga, ibu saya mencoba pulang kampung, tapi nggak ada uang. Nah ini misteri. Lalu kamu kenapa bisa ada di sini? Nah, jadi saya mau kalau aduan masyarakat itu aduannya yang realistis. Ibu, KTP saya lama sekali dibuatnya. Berarti ada yang salah mungkin di Dispenduk. Itu kita cek. Ya. Jangan ibu, ternak saya hamil, siapa yang menghamili? Saya tidak mau dengar. Setuju ya? Setuju. Jadi kemudahan. Yang kedua, NTT sehat, cerdas, berkarakter. Kalau cerdas, memang gerakan untuk program beasiswa akan diekstensifikasi. Kenapa? Saya sendiri pelaku, Bapak Mama. Saya pemberi beasiswa setiap tahun. Maka itu program beasiswa akan saya ekstensifikasi. Dan kemudian juga yang kedua, saya mau membuat program 1000 gerakan, 1000 laptop untuk anak-anak yang tidak mampu. Sekarang ini siapa yang tidak bisa, semua harus pakai laptop, betul tidak? Anak-anak teriak-teriak minta laptop karena sekolahnya harus online. Ya kan? Maka itu kita buat gerakan 1000 laptop, saya cuma bisa 1000. Dan kemudian laptopnya juga yang maksimum 6 juta. Jadi artinya 6 miliar 1 tahun yang kita alokasikan untuk program laptop. 6 miliar untuk 1000 anak. Nah, kenapa begitu? Karena kita realistis. Kalau laptopnya buat main game, nggak ada. Nggak ada. Laptopnya untuk anak sekolah. Gitu ya. Kemudian NTT sehat. Tentunya saya pengen semua orang sehat. Ya. Yang akan saya perjuangkan dan selalu saya perjuangkan sebenarnya BPJS gratis 1 kelas. Kenapa begitu? Karena sekarang banyak yang BPJS bayar mandiri udah gitu tunggakannya banyak. Nanti mau masuk rumah sakit bilang, Ibu Jen tolong bantu saya lunasi tunggakan. Akhirnya apa? Nggak bisa masuk rumah sakit kalau tunggakannya dilunasi. Betul tidak? Kenapa kalau gitu? Kalau punya tunggakan, kenapa tidak digratiskan 1 kelas? Di atas itu bayar sendiri. Itu yang saya perjuangkan. Saya tidak janji, tapi saya perjuangkan itu. Dan itu selalu ada di agenda saya. Nah, kemudian NTT maju, nelayan, tani, ternak. Kalau ada calon pemimpin yang sebenarnya visinya di luar nelayan, tani, ternak, berarti dia tidak mengerti NTT. Betul. Jangan mudah dibohongi. Kalau ada calon kepala daerah yang mungkin visinya bukan nelayan, tani, ternak, maka dia pembohong karena dia tidak mengenal NTT. NTT itu 80% nelayan, tani, dan ternak. Saya punya sapi, saya punya babi, saya punya ayam. Percaya atau tidak? Setelah 10 di sini kamu punya segala jenis ternak. Ya, saya belum punya buaya. Kalau buaya darat mungkin banyak. Kemudian NTT Pertiwi. Nah, ibu-ibu angkat tangannya. Tepuk tangan untuk ibu. Bapak-bapak pun angkat tangan juga. Mama-mama angkat tangannya. Nah, sip. Boleh turunkan. Siapa yang di antara mama-mama ini kader posyandu, angkat tangan. Nggak ada. Baik. Nggak apa-apa. Tapi kalau begitu saya angkat begini. Saya punya misi khusus untuk kader posyandu. Tapi nanti saya sampaikan di tempat yang memang ada kader posyandunya. Supaya lebih relevan. Tapi untuk ibu-ibu, saya mau ibu-ibu itu punya penghasilan. Karena itu, saya sudah membuat beberapa, saya nggak bisa bilang banyak, beberapa UMKM ibu-ibu
Yang saya berikan permodalan 5 sampai 10 juta tergantung kelompoknya. Kalau kelompoknya cuma 5 orang, modalnya 5 juta modal pertama. Kalau kelompoknya 10 orang atau lebih, saya kasih biaya atau permodalan awal 10 juta. Dengan catatan bisnisnya jelas, usahanya jelas. Saya berikan permodalan. Karena prinsip saya, perempuan juga harus bisa untuk punya penghasilan. Yang sekarang berjalan dengan baik, itu pertama keranjang bunga. Yang bikin papan bunga itu untuk orang menikah atau meninggal dunia atau apa, itu jalan dengan baik. Yang kemudian yang berjalan dengan baik adalah catering. Ya, bisnis masakan. Itu permodalan. Saya tidak mau membuka UMKM kelompok ternak. Mohon maaf ya ibu-ibu, tidak ada UMKM kelompok ternak. Kenapa begitu? Karena saya sudah pengalaman. Anakan babi 20, anakan sapi 3. Ujung-ujungnya ternak saya habis, bukan makin nambah. Saya curiga kalau ada upacara adat atau acara apapun, ternak saya jadi korban. Jadi saya menolak UMKM ternak karena saya punya babi dari 20 jadi 7. Alasannya penyakit. Ya. Nah, kemudian saya juga memberikan permodalan itu kepada rekening kelompok, bukan rekening ketua kelompok. Ya, kalau masuk ke rekening ketua kelompok, rekening pribadinya, hari itu ada koperasi selamat pagi, bubar semua kita. Bubar jalan. Ya, yang ada itu uang jadi, aduh, koperasi datang, selamat pagi. Ya, atau aduh, beras di belakang habis, pakai dulu untuk keperluan. Akhirnya apa? Akhirnya tidak jadi usaha, yang ada amblas. Ya. Jadi tidak ada itu masuk ke rekening ketua kelompok, tapi ke rekening kelompok supaya setidaknya ketua, bendahara, dan beberapa orang lain tahu kalau ada uang masuk. Jadi kita belajar untuk terbuka. Kalau jujur gak ada yang perlu disembunyikan. Ya. Nah, kemudian juga tidak ada yang namanya UMKM bapak-bapak. Ini serius. Ya, karena di mana bapak-bapak berkumpul diberikan permodalan 5 sampai 10 juta, jadinya peci, surya 12 ya, gudang garam dan teman-temannya. Betul? Jadi tidak ada UMKM bapak-bapak. Ya, bapak-bapak silakan berprofesi lainnya. Setuju ya? Nah, ini program yang sudah saya jalankan dan mau saya galakkan ke depannya. Ya, saya katakan karena memang sudah ada yang saya berikan permodalan dan sudah ada yang sukses, yang gagal juga banyak. Ya, lebih banyak yang gagal malah. Betul. Karena memang kelemahan utama dari UMKM itu bukan mereka tidak bisa usaha, tapi pendampingan supaya barangnya konsisten. Kalau barangnya tidak konsisten, maka mutunya turun. Ketika mutunya turun, nggak ada yang beli lagi. Nah, di situ. Itu memang kita akuin kelemahan dari UMKM yang harus kita perbaiki ke depannya, tapi khusus untuk mama-mama. Setuju mama-mama? Nah, sekarang saya ini bantu perempuan-perempuan loh. Anak beasiswa juga banyak yang perempuan. Jadi perempuan siap nggak bantu perempuan? Bisa? Biasanya malah perempuan gak mau pilih perempuan. Gimana itu? Gak bisa. Sekarang dari kemarin pileg, pemilih saya adalah pemilih perempuan paling banyak. Pemilih perempuan dan juga laki-laki yang suka perempuan. Ya. Jadi sekarang harus bisa dukung Kakak Ansi, Kakak Jen. Kakak Ansi, Kakak Jen nomor berapa? Mantap. Yakin? Sebenarnya gampang. Mau di kabupaten, mau di provinsi, tinggal dibuka kertasnya. Kan tidak seperti dulu. Kalau Februari, kertasnya besar macam karpet begitu ya. Terus cari namanya itu sampai pakai kacamata dulu. Betul tidak? Sekarang tidak perlu, karena saya nomor satu dan satu-satunya perempuan.
Kalau nanti bapak mama buka kertas, kakak adik buka kertas, lalu lihat yang perempuan, nah itu sudah nggak ada yang lain. Kalau lupa muka kakak Ansi mungkin gendutan, kurusan, cari yang rambutnya panjang. Nggak ada lagi yang lain, saya nomor 1 dan perempuan satu-satunya. Siap dukung perempuan? Mama bantu mama? Bapak juga bantu mama. Ya, nanti tanggal 26 November udah diwanti-wanti sama ketua sekretaris DPD provinsi. Ya, mama-mama ancamannya serius. Kalau sampai 27 Bapak tidak coblos yang perempuan, ya, maka malam ini tidur dulu di luar. Ya. Setelah perhitungan baru boleh masuk lagi ke kamar. Ya. Nah, yang terakhir, NTT terkoneksi. Artinya apa? Terkoneksi ini bukan cuma terkoneksi internet, tapi darat, laut, udara. Darat artinya infrastruktur dan jalan rusak. Yang provinsi ya Bapak Mama, jangan paksa Ibu Jen. Ibu Jen itu jalan di samping rumah saya rusak. Setelah dicek capek-capek ternyata jalan tani. Ya, atau setelah kita capek-capek cek ke lapangan, tahu-tahu itu jalan kabupaten. Jadi harus tahu kalau jalan provinsi Ibu Jen. Ya. Kalau jalan kabupaten, yang di sono duduk. Setuju ya? Setuju. Nah, udara juga sama. Udara juga sama. Terkoneksi internet. Aduh, film Susah Sinyal itu syutingnya di Sumba, Bapak Mama. Ini sudah 10 tahun saya masih gatal juga. Nggak usah jauh-jauh ke sini. Di sini masih ada sinyal bagus. Saya di Kambaniru hilang sinyal. Yang lebih lucu lagi, kalau saya waktu itu di TTU itu lenyap, tidak ada jejak. Saya sampai bilang sama tim saya, ini saya mati juga tidak ada yang tahu ini. Ya. Yang lebih parah lagi, sudah ke Pinupahar, tidak ada sinyal, ban kita pecah. Asik nggak tuh? Asik banget. Lalu mau minta pertolongan sama siapa? Sama Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jadi kenapa kita bertekad untuk membuat NTT terkoneksi? Karena kakak Ansi dan kakak Jen paling sering turun ke lapangan dan paling merasakan apa yang masyarakat itu rasakan. Karena kita juga di situ. Ya. Jadi, terakhir, saya mau katakan, ini masa kampanye. Ya, banyak janji omong kosong. Betul. Yang saya katakan bukan omong kosong karena saya sudah lakukan dan itu nyata buktinya. Jadi kita pilih yang pasti-pasti aja. Sekarang saya tanya, ada juga klaim begini, kalau kita tidak punya koneksi di pusat maka kita tidak bisa menghilangkan hutang NTT. Itu omong kosong. Siapa yang tidak punya koneksi di pusat? Semua juga punya koneksi di pusat. PDIP juga punya koneksi di pusat. Dia malah punya menteri. Pemenang legislatif juga. Sekarang saya tanya, kalau dengan lobby-lobby katanya bisa hilangkan hutang, ada nggak di sini yang bisa lobby-lobby itu koperasi pagi-pagi kasih dia roti dan kopi supaya hutangnya hilang? Bisa nggak? Nggak bisa. Kalau pagi-pagi dia datang suruh duduk, Bapak ini kopi, ini roti, tolong hilangkan hutang saya, jagoan. Menghilangkan hutang itu tidak dengan lobby-lobby, Bapak Mama, karena itu sudah punya status hukum. Ya, menghilangkan hutang itu juga bukan dengan sekedar koneksi, tidak ada. Makanya ada yang namanya perjanjian. Yang harus dibuat itu perjanjian baru. Bukan sekedar lobby. Karena terbukti lobby-lobby nggak bisa ngilangin utang koperasi, apalagi utang NTT. Bisa ya? Nah, banyak yang suka klaim tipu-tipu. Tapi kita harus pilih dan cerdas memilih
siapa yang betul-betul sudah kerja. Saya nggak mau tahu, tapi untuk Sumba Timur, Ibu, saya ngomong dengan lantang nih ya, saya tidak malu nih. Saya tidak malu karena saya tidak korupsi. Saya sudah bekerja, saya tidak korupsi, saya banyak bantu masyarakat. Kalau ada orang bilang Ibu Jen ke NTT mau cari duit, saya kasih tahu duitnya di mana, karena selama ini saya keluar terus nggak pernah masuk. Jadi saya bicara dengan lantang. Untuk Sumba Timur, Ibu Jen mau menang. Sumba Timur, tempat pelayanan saya pertama, tempat saya menginjakkan kaki di NTT pertama itu Waingapu, bukan Kota Kupang. Betul, tempat Kota Kupang. Jadi khusus Sumba Timur, tidak ada ampun, tidak ada ina-inu, anu. Saya mau menang. Ya, dan saya harus menang. Khusus untuk Sumba Timur, saya pantau betul-betul. Ya, kalau ada yang miring-miring, cubit kupingnya. Saya nggak terima. Gitu. Baik, saya ini jam 9:10. Udah lapar? Belum? Hebat. Mama-mama ini luar biasa. Ya. Baik, saya tidak mau bicara lagi panjang kali lebar karena intinya satu. Ibu Jen menang di Sumba Timur. Ya. Apalagi di Boka. Catat. Ada 3.442 desa yang harus kita jalanin di 22 kabupaten kota. Kita bahkan nggak bisa masuk ke semua desa dan harus bikin pertemuan 2-3 desa jadi satu. Khusus Boka, Ibu Jen sudah datang 2 kali. Jadi nggak bisa. Khusus Boka telak. Sumba Timur menang. Bisa? Bisa. Baik, terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan berkati kita semua. Selamat malam.